dokter terawan tuh membuat aku lumayan tidak terlalu drop. Jadi pas dia ngomong gitu dia kayak, aku kan nggak tahu kan. Dia nggak ngomong langsung kamu autoimun. Gak pernah tidur ya gitu. Kemudian dia bilang, Oke, Bunda mungkin bisa cerita ya. Ini awalnya Bunda Ashanti ini nganter Mas Anang buat check up. Terus tiba-tiba kepikiran untuk cek kesehatan juga gitu. Dan akhirnya menemukan penyakit yang namanya autoimun. Ya Bunda ya. Dan saat ini kondisinya Bunda seperti apa? Mungkin itu pertanyaan dari banyak masyarakat Indonesia yang pengen tahu. Sebenarnya kalau dibilang kondisi saat ini gimana, aku nggak merasakan sakit yang kalau sakit tuh kan ada demam, ada sakit apa, aku nggak merasakan hal itu sama sekali. Tapi justru memang yang membahayakan dari autoimun adalah ini penyakit yang tidak tahu penyebabnya apa, tidak tahu kenanya karena apa, tidak tahu kapan kenanya dan tidak ada obatnya. Ternyata gitu. Jadi dulu kan kayaknya kayaknya imunnya lagi kurang atau apa, taunya itu kan. Drop gitu ya. Nggak tahu ternyata autoimun. Tapi semakin banyak kita googling sih semakin semakin membuat kita kayak jadi stres karena kan jadi baca ternyata ternyata ini bahaya, bisa lupus, ini bisa mematikan lah apa gitu. Jadi aku nggak mau googling apa-apa, sekarang aku mau biar nggak kepikiran gitu. Jadi kalau ada orang nanya, sakitnya apa sih kalau autoimun? Aku juga nggak tahu. Karena nggak ngerasain apa-apa gitu. Tapi memang mungkin tidak merasakan sakit, tapi gejala penyebab yang aku cerita tadi kayak aku bener-bener kalau orang kan nggak bisa tidur kayak orang suka tahun ini Bunda tuh nggak bisa tidurnya aneh loh. Kalau dia kan nggak bisa tidurnya tuh tapi jam 3 jam 4 tuh tidur. Kalau aku misalnya acara jam 8 pagi ya sampai jam 8 pagi ya nggak tidur. Oh iya? Jadi Bunda makan obat tuh? Iya akhirnya karena capek besoknya akhirnya minum. Terus udah seharian nggak tidur di mobil perjalanan mau kemana ya nggak tidur juga. Biasanya aku di mobil gampang tidur. Gue banget nih dulu nih. Aku tuh dulu juga gitu nih Bun, susah tidur. Cuma kan kita kadang-kadang berpikirnya untuk orang susah tidur ya nggak ada hubungan dengan penyakit apapun juga. Hormon lah paling ya gitu loh. Siapa sih kepikiran dengan autoimun gitu kan Bun? Tapi emang ini udah melakukan second opinion, cek di Udah beberapa dong, tempat dan udah. semua hasilnya sama seperti itu Bun? Ya aku udah cek, aku belum cek ke dokter lain, coba baru 2 dokter. Tapi aku udah cek hasil darah ke 2-3 tempat. Memang aku terkena gejala autoimun. Gejala ya? Ya, tapi gejala autoimun itu itu udah ada di tubuh. Udah ada di tubuh kita, berarti aku ini punya autoimun. Tapi alhamdulillahnya stage-nya mungkin masih awal. Karena kalau stage-nya udah parah tuh bisa sampai kayak lupus. Ada yang kenanya ke kulit, ada Maaf, yang aku potong sedikit. Kadang-kadang orang awam tuh bingung loh Bun. Sekarang tuh tiba-tiba autoimun ya nggak? Dulu kan kita nggak tahu ya. Lu cuma tahunya sakit kanker. Sakitnya itu dulu tumor, kalau jantung gitu. Autoimun sekarang ini banyak banget ya tiba-tiba autoimun gitu. Dan bisa misalnya juga kita dengar lupus. Autoimun sendiri itu sebetulnya penyakitnya seperti apa yang Bunda tahu saat ini? Beda sama lupus ya Bun? Jadi gini, aku baru 2 minggu, baru hampir sebulan nih kan. Didiagnosa terkena autoimun. Nah memang autoimun itu ujung-ujungnya hasilnya tuh nanti ada ratusan autoimun itu. Ada yang nanti larinya ke kulit, makanya suka ada orang yang kayak kulitnya tuh kayak merah-merah, kayak sisikan gitu. Ada orang yang larinya ke tiba-tiba alisnya tuh rontok gak ada alis. Ke mata juga. Ada orang yang tiba-tiba mata, ada orang yang... Matanya kenapa? Jadi nggak bisa lihat. Banyak, ada orang yang tiba-tiba juga banyak banget. Ada juga yang kalau udah parah kayak lupus. Itu kayak si Selena Gomez ya, itu dia sampai tukar ginjal kan. Jadi alhamdulillah semenjak aku kena autoimun nih, orang-orang tuh jadi banyak yang aware dengan benar. Banyak yang DM aku kayak, ih Bunda aku ternyata banyak penyebab yang kayak aku rasain kayak Bunda, terus aku cek aku kena autoimun juga. Banyak yang kayak gitu, karena selama ini ternyata penyakit ini udah banyak banget di Indonesia. Dan aku sampai ikut grup-grupnya autoimun, aku ngeliat mereka sampai, ya Allah survivornya autoimun tuh banyak gitu, banyak banget. Dan alhamdulillahnya aku masih yang di tahap awal, jadi mungkin aku terapinya untuk membenahi diri untuk sampai nggak kena yang lebih parah lagi tuh masih bisa gitu. Katanya sampai melakukan pengobatan ke luar negeri, ke Malaka betul Bu? Oh enggak, aku belum kemana-mana, cuma kan gak ada salahnya banyak yang ngasih info kayak coba kesini. Nah katanya di Malaka itu juga bagus buat terapi autoimun. Nanti kalau ada waktu mungkin ke sana. Tapi untuk saat ini aku lebih kayak banyak merubah pola hidup aja. Iya, makan apalagi Bunda. Bunda makannya apa sekarang? Makannya tetap ya kalau misalnya kayak nasi berasnya harus organik.
Organik, oke. Terus aku gluten bener-bener dibatasi banget. Jadi tepung ya, terutama tepungan tuh harus dibatasi banget. Terus kayak telur juga aku udah harus organik. Ini sebenarnya sakit yang kalau sakit autoimun tuh rada kasihan kalau orang yang memang kita terbatas ya karena semuanya makanan harus organik. Gitu. Sedangkan banyak banget sekarang ayam-ayam tuh yang udah disuntik sama dan dalam tubuhku antibiotiknya tuh tinggi banget padahal aku nggak pernah minum antibiotik. Aneh nggak? Jadi dari makanan. Wow. Terus kalau ayam, daging merah gitu-gitu Bunda batasin nggak? Ya batasin. Mungkin sehari yang biasanya bisa setiap kali makan. Ya sebenarnya kalau orang nggak kena autoimun mau makan ayam kayak orang makan ayam 10 juga nggak ada masalah. Tapi ternyata mungkin segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus. Nah kalau aku yang udah kena harus membatasi. Gitu. Nah Bunda sempat cerita Bunda mau treatment. Treatmentnya Bunda tuh apa yang sekarang jalannya? Terapi paling yang sekarang kalau terapi mungkin aku lebih kayak sekarang wajib minum vitamin D. Vitamin D, oke. Karena ternyata autoimun adalah kekurangan vitamin D. Aku nggak pernah kena matahari. Iya. Terus aku sekarang jam 9 pagi, jam 10 pagi tuh jemuran. 15 menit. Iya. Gue juga tadinya nggak pernah. Orok ya ini jatuhnya. sekarang udah gelap banget, udah nggak peduli yang namanya. Iya, yang penting sehat. Yang penting sehat. Jadi aku 15 menit tuh di matahari. Terus aku jaga makanan, kayak aku makan nasi mungkin nasi organik, udah gitu aku kan jualan makanan ya, aku cuma makan lauk-lauknya aja, pakai nasi organik. Oke. Kita ada instastory-nya Bunda Shanti nih semalam yang baru diposting ya. Ini dia. Nah ini dia nih. Hidup, mati, suka, duka, bahagia, sedih, sehat, sakit, semua sudah diatur yang kuasa. Mungkin dalam hidup banyak kesalahan atau dosa yang kita perbuat, namun Allah selalu memberikan kenikmatan dan kebahagiaan pada kita sehingga kita sering lupa padanya. Sering terlena dengan apa yang diberikannya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ini 19 jam yang lalu. Bunda kenapa, Shanti Bun? posting itu lagi kenapa? Itu 2 hari setelah aku kena diagnosa, itu udah lama. Udah 2-3 minggu, 2 minggu yang lalu ya. Nah, jadi saat aku baru-baru kena itu kan aku ya tadi ya banyak googling, banyak apa, aku punya rasa ketakutan yang besar. Down pasti ya. Terus aku berpikir kayak kenapa aku dapat cobaan ini ya, apa mungkin karena begini, karena begitu gitu. Itu sebelumnya. Tapi sekarang setelah aku melewati proses ini aku tuh banyak mensyukuri bahwa aku udah dikasih kayak begini. Kenapa? Mungkin aku lupa dengan mungkin mikirnya duniawi banget, mungkin aku diingatkan. Terus mungkin aku harus berbuat yang lebih baik lagi. Banyak banget rem-rem dalam hidup aku. Iya. Karena Bunda terlalu Pikiran ya? kayak hal kecil di stres. Jadi sekarang aku pasti selalu bilang, udah Bun gak usah pikirin, gak usah stres, gak boleh, enggak. Jadi kita yang di sampingnya pun juga harus Ingetin Bunda, nguatin Bunda ya. Kalau Li gimana pada saat tahu Bunda sakit autoimun? Jadi tuh pas banget 2 hari sebelum Bunda, kan emang niatnya mau nganterin pipi kan. Kita lagi, aku Sorry juga maaf, Pipi sakit apa? Nggak ada sakit. Jadi Apa aja? kalau melakukan tindakan DSA itu bukan sakit, tapi iya, memang supaya Lancar, membersihkan pembuluh darah, kolesterol gitu-gitulah, lebih kayak. Jadi Pipi yang mau treatment nih, Dia mau Bunda ngikut nemenin nih. Aku nemenin terus kata Mas Anang, kamu treatment deh. Aku bilang aku kan nggak ada sakit. Ngapain? Udah kamu aja yang udah tua aku gitu. gitu isengin. Terus tiba-tiba pengen juga deh biar sehat gitu kan. Terus dokter bilang, tapi harus ngelakuin beberapa tindakan dulu ya sebelum di DSA. Karena nggak boleh semua pasien kayak yang kena cancer atau... Nggak boleh ya? Nggak boleh. Autoimun nggak boleh gitu. Akhirnya pas Mas Anang dibacain hasilnya, Mas Anang oke, boleh gitu. Pipi malah bagus hasilnya? Bagus hasilnya. Parah. Karena aku yang ngurusin dia tuh, jadi dia bagus hasilnya. Karena Bunda yang... takut. Kita paling takut loh, Bun, pipi udah tua, Bun. Iya. Gini. Ternyata malah nggak apa-apa. Nah, pas bacain aku, dari 1 sampai ke tengah, bagus. Pas ke tengah dokternya tuh kayak ngeliatin, lihat hasil lagi. Kayaknya dia udah tahu gitu loh. Lihat hasil lagi. Dokter kalau udah berhenti ngeliatin, dia diamnya kita parno tuh. Tapi dokter Terawan tuh membuat aku lumayan tidak terlalu drop. Jadi pas dia ngomong gitu, dia kayak, aku kan nggak tahu kan. Dia nggak ngomong langsung kamu autoimun. Gak pernah tidur ya gitu. Kenapa dok? Udah mulai panik. Deg-deg. Kamu sering pelupa nggak belakangan ini? Tambah panik. Kenapa dok gitu? Iya, kok dokter tahu gitu. Kok maksudnya ini kan penyakit kok sampai bisa tahu riwayat yang kayak cenayang dok, aku bilang gitu kan. Terus kamu moodnya swing banget nggak belakangan ini? Jadi kayak mudah depresi gini-gini. Terus Mas Anang langsung, bener dok, karena dia yang mengalami kan sebenarnya aku. Dia sasarannya kalau dia yang jadi sasarannya. Terus dia kayak,
kamu kena autoimun nih katanya. Tapi saya harus cek lebih lanjutnya ke dokter autoimun ya dia bilang. Karena saya tidak ahli di autoimun. Tapi aku masih karena dia ngomongnya juga ketawa-ketawa. Dia tuh habis ngeliatin aku dia berusaha untuk kayak ketawa gitu. Jadi aku juga kayak. Jadi lu gak shock tuh Bun? Belum shock. Belum kayak oh autoimun apa ya autoimun gitu. Apa sih ini gitu. Terus ingat kata Aurel. Sehari sebelumnya. Kita lagi ngomong Aurel. Ih Bun. Kasihan nih si Kim kena autoimun. Kardashian? Iya. Kayak Selena. Temennya Loli ya itu ya? Iya, dia teman aku. Lagi ngobrol-ngobrol dan lagi ngobrol kan dia kan ngefans banget sama keluarga itu kan. Aku lagi ngeliat iseng doang tiba-tiba. Terus Bunda ngomong nih di grup. Apaan sih Kak gitu. Nah itu Bunda di grup gitu kita punya Tiba-tiba, grup "Kak, keluarga. Bunda kena autoimun juga yang kayak kemarin kamu ngomong tuh apa sih? Lama tuh mereka berdua balas. Aku balas sama aku kayak, itu aku langsung kayak udah. Kakak gimana? Kayak campur aduk. Cuman kan aku nggak mungkin langsung kayak jadi aku kayak oh ya udah aku search. Pertama aku masih search nih di Google. Yang karena aku taunya tuh autoimun ya udah lupus. Taunya yang gitu-gitu. Lupus, iya benar-benar. Karena dulu kakak kelas aku ada yang pernah kena lupus. Nah, terus aku kayak search. Terus kayak aku kayak udah nggak mau lihat lagi, udah nggak mau. Karena takut kan pasti jadinya. Takut kan, Iya. apalagi aku yang paling gede. Terus adik-adikku kan banyak gitu. Jadi aku pasti kayak oke, nggak boleh lihat, nggak boleh. Terus akhirnya jawab Bunda apa? Ya udah enggak Bunda. Ya nanti udah Bun pasti sembuh gitu doang. Kan kita tahu kita langsung ke rumah sakit. Oke. Aurel sama Azril mungkin udah cukup dewasa. Yang kecil-kecil nih gimana Bun? Dari kasih tahu. Aku nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Cuma ada di hari ketiga gitu. Aku kan mau tidur nangis lihat mereka gitu kan. Terus aku bilang, Arsi doain Bunda sehat ya gitu. Sampai aku pergi ke Bandung dia buat video sampai dia nangis gitu. Padahal aku nggak pernah cerita dan dia juga nggak tahu aku sakit apa kan. Tapi dia apa? Dia bisa ngerasain kali bundanya lagi mungkin. Enggak, dia kayak mungkin tahu aku nangis saat itu, tapi saat itu mereka diem. Terus besoknya aku pergi ke Bandung sama kakak ada nyanyi, dia kirim video. Videonya isinya apa Bun? Videonya ada. Ada videonya nggak? Ada sebenarnya, nanti aku kirim deh. Ada, nanti kita lihat videonya ya. Oke, ini lucu sekali. Kalau ada. Cakep banget sih. Cakep banget ya. Oke banget loh Bun, satu lagi masih oke. Oh tidak, udah 4. Jangan udah. Lagi begini malah makin gak mau punya anak Tapi lagi. produksinya oke loh ya. Cakep. Loh, Bun, tapi yang bikin, tadi yang aku juga sudah sempat tanyakan ke Bunda, yang bikin Bunda ini akhirnya kuat, selain tentunya juga, kalau kakak Loli kan udah jadi sahabat ya. Bisa nguatin, ibaratnya kita tuh orang tua, drop udah bisa cerita kalau sama kakak Loli. Tapi sama yang lain-lainnya nih, yang lihat yang kecil-kecil ini loh, lagi tidur kan kita, aduh sedih gitu kan pasti ya Bun. Yang bikin Bunda kuat tuh apa? Anak-anak, suami ya. Mas Anang tuh gak mau memperlakukan aku kayak aku sakit. Ya, Jadi dia tetap kayak, enggak kamu gak kenapa-napa gitu. Jadi dia membawa hawa itu ke aku. Di awal-awal aku kayak ada orang gimana dikit, lu gak ngerti ya gue tuh sakit gitu. Terus lama-lama kayak, kok aku mau dikasihanin gini sih ya? Kayaknya gue enggak ini kok. Nah yang tadi aku cerita, aku akhirnya menentang itu semua, aku balikin keadaan bahwa cuma memang kayak sekarang orang ketemu aku kan, gimana sehat? Nah itu kan yang kalau aku jawab sehat, ya Gua gak sehat sesuatu juga. gitu. Jadi aku jawab selalu, oh sehat, alhamdulillah gitu. Cuma orang bingung, iya ya dia sehat ya, terus tapi kemarin beritanya dia sakit gitu kan. Jadi aku kayak, makanya sebisa mungkin aku gak mau ketemu orang terlalu banyak. Itu aku batasin banget sebenarnya. Aku hanya ketemu teman deket banget yang kalau ada, jadi kayak teman-teman deketku yang kalau ketemu aku tuh udah gak ada yang nanya. Yang udah tahu. Yang memang udah kayak menganggap aku kayak aku bukan orang sakit. Tapi kalau aku meminimal untuk meminimalisir pergi yang ketemu orang baru. Karena ditanya, nanti cerita lagi gitu. Kayak ngulang lagi. Jadi ini memberikan sugesti positif juga ke diri sendiri ya. Sehat selalu gitu ya. Itulah perjuangan seorang ibu ya. Walaupun kita tahu memang ada yang sesuatu yang belum benar-benar 100% oke pada badan kita. Tapi kita harus bisa sugesti badan kita sendiri bahwa kita sehat. Karena kita harus kuat nih. Karena ada 4 manusia di belakang yang harus, 5 orang sama suami juga. Yang harus. Gak dihitung parah banget. Ya gak usah anak-anak. Ini parah banget Pi. Jadi gue ngeliat Bunda tuh kayak gimana gitu. Emang kemana sih lu semalam bisa sakit kepala? Tanya sama mereka. Lanjut Melani. Enggak, tadi malam tuh ada farewell partinya buat Raffi Ahmad gitu. Jadi kan namanya teman sekali-kali kumpul gitu. Masalahnya emang udah usia. Betul. Lu ketemu Loli, lu pusing gak semalam gitu? Enggak, gue fit-fit aja. Si Loli biasa aja, padahal pulang jamnya sama loh. Tanggal berapa Pipi Anang melamar Bunda? Aurel yang harus jawab. Hah?
Bentar deh, melamar, ngasih cincin. Iya. Aku aja nggak inget dilamar Berapa? Gimana kita konfirmasinya kalau yang dilamar kagak ingat? lamar Loh? Kapan ya? Enggak, kalau nembak-nembak gitu dulu sering Bunda ditembak pipi. Loli, nembak nolak ditolak. Loli, awas sampai salah ya. Ini ke Bunda langsung ya. Bukan, aku nggak inget kapan ya? Masalahnya aku juga lupa kapan aku Tanggal jadinya kalau nggak deh, Bunda sama Pipi. Aduh, kita nggak ada tanggal jadi-jadi gitu. Tanggal Tanggal kawin ingat. Tanggal 12. Tanggal kawin 12 Mei 12 Mei. Oke. Tapi Oke, kalau- itu tanggal spesial yang lain nggak ingat? Enggak, ulang tahun malah. Iya, tahu. Kok tanggal 25 Februari 2012 ada apa tuh, Bun? Oh iya. 25 lah. 25 terima Februari kasih, dicatat tuh. Itu tanggal apa jadinya? Itu dilamar. Akad. Dilamar. Itu apa ya? Dilamar sama Pipi katanya Enggak, Bunda. 25 Februari itu akad nih. Oh, akad nikahnya Bunda. Iya, 12. 12 tuh. Salah. Enggak, Bun, maaf banget. Yang nikah kan Bunda sama Pipi, kenapa gue yang pusing ya, Bun? Ya, sorry, 25 Februari Ya. dilamar. Ya. Nikahnya kalau nggak salah 12. Akad nikahnya 12 Mei. 12 Mei. Yakin? Ya. Mau diganti lagi nih? Enggak, udah. Oke, baik. Satu lagi ya. Hal yang bisa bikin Bunda marah banget sama Azril. Loli yang jawab. Loli yang jawab. Azri, Giel tuh annoying gitu anaknya. Annoying? Dia tuh suka kayak, misalnya kita lagi hektik gitu, Manja lagi banget. ribet gitu nih. Iya. Terus dia kayak suka nyium-nyium, nempel-nempel. Kayak Apa sih? Iya, jadi kita kesel dong. Kayak, itu, Bunda. Mulut ke aku tapi. Sedangkan kita lagi kayak gini, kayak bun gitu kayak. Anaknya doyan ngetek masih. Iya, Giel tuh parah sama Bunda Ja. juga. Jadi gitu. Lucu banget ya. Dia nggak suka kakak adiknya kayak gitu ke Bunda, dia nggak suka. Kenapa? Karena Loli pengen gitu juga sama Bunda atau Loli udah deh ya? Maksudnya kamu tuh udah gede loh, Dek. Aku kan suka, mana sih annoying banget, berisik udah sana gitu. Terus jadi berantem. Gitu. Apa sih, Mbak? Dia annoying banget. Oke deh, tepuk tangan dong untuk Loli dan juga Bunda. Itu kan tadi Azriel ya? Ya. Tapi kalau untuk Loli nih, Bunda Ashanti mau tanya nih, untuk anak remaja yang menjelang dewasa ya, Aurel ini termasuk anak yang bandel dan membangkang gitu nggak sih? Enggak. Dia kayaknya get along banget sih mamanya nih, Iya, iya. berdua. Kompak ya? Banyak orang yang kayak, aduh Bunda Aurel tuh dilepas dong, udah gede. Itu orang yang beranggapan kayak begitu tuh adalah orang tua yang mungkin zaman sekarang ya. Bagi aku anak sampai sebelum kawin juga nggak boleh dilepas. Iya. Karena membahayakan apalagi di kerjaannya dia kan. Jadi itu yang membuat saking dekatnya kita, dia juga pasti nakal ada. Nggak mungkin Aurel baik banget gitu, Apa sih enggak. nakalnya? Nakalnya Dan ada. sedikit Ya aja. misalnya masih suka misalnya dugem. pergi malam ya. Wajar atau lah, misalnya muda. nanti cowok sama ini, nanti dia tiba-tiba gak berapa bulan putus, nanti apa. Dulu kan masih suka kayak gitu. Bukan yang dia baik-baik banget, tapi dia gak pernah ngelawan. Kemudian